Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ismana dari kelas 4A Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS hardware dasar. Di sini ada pertanyaannya. Yang nomor satu adalah dalam sejarah bahwa komputer awalnya dikendalikan oleh kumpulan relay dan tabung hampa udara. Bagaimana cara kerja komputer pada generasi tersebut dan jelaskan. Sebelum dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti ini, perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak tahun 1800-an. Munculnya komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles. Munculnya komputer bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias kompilasi. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Tabung vakum berukuran seperti lampu kecil. Tabung ini cepat panas dan mudah terbakar. Ribuan tabung vakum diperlukan untuk mengoperasikan komputer generasi pertama. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Terangkan cara merawat komputer baik dari sisi hardware maupun software agar komputer tersebut terus-menerus mampu bekerja dengan maksimal. Cara merawat hardware. Yang pertama itu menempatkan komputer pada tempat dengan aliran siklus udara yang baik. Terus membersihkan debu secara rutin yang masuk dan menempel pada komponen hardware. Dan menggunakan stabilizer agar aliran listrik yang masuk ke power supply senantiasa terjaga kestabilannya. Oke, selanjutnya cara merawat software komputer. Yang pertama itu nyalakan atau matikan komputer sesuai prosedur. Lakukan proses shutdown Windows dengan benar atau sesuai prosedur dan gunakan antivirus. Terus lakukan pencadangan data dan gunakan UPS, dan yang terakhir lakukan pengaturan disk secara rutin. Selanjutnya soal nomor 3, seberapa banyak penyebab yang bisa saudara berikan dari panasnya suhu di dalam casing komputer? Sebutkan dan beri alasannya. Oke, yang nomor ini bentar. Nomor 3. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan PC overheat atau panas berlebih. Namun yang paling umum ialah disebabkan oleh speed cooling fan yang sudah menurun, kebersihan dan penggunaan penumpukan debu pada komputer PC dan menyebabkan sirkulasi udara terhambat. Menggunakan PC dalam waktu lama atau PC digunakan untuk menjalankan program yang berat, misalnya untuk main game, menonton film seharian ataupun dan lainnya lah, menyebabkan komputer panas berlebih. Langkah cara solusinya yaitu yang pertama, bersihkan debu yang menempel pada casing, baik yang terdapat di bagian luar maupun di bagian dalam casing. Juga debu yang menempel pada komponen PC seperti prosesor, power supply, dan yang lain-lain. Pastikan tidak ada ruang ventilasi yang tertutup debu. Gunakan kuas untuk membersihkannya. Oke, selanjutnya langkah kedua, periksa semua cooling fan yang terdapat di dalam PC, terutama CPU cooling. Pastikan semuanya hidup dan berputar normal. Langkah yang ketiga adalah periksa semua handstick yang terdapat dalam PC, terutama handstick prosesor. Pastikan semuanya terpasang dengan benar dan tidak miring. Bila perlu, periksa
pasta di balik handstick. Apabila tampak kering, tambahkan pasta baru. Harga pasta di toko komputer mungkin sekitar 25 ribuan dan bisa dipakai untuk berkali-kali. Pastikan WIP. Nah, yang ya selesai. Sekarang tinggal nomor 4. Yang nomor 4 pertanyaannya adalah setelah dilakukan instalasi sistem operasi yang baru, ternyata gambar berikut misalnya pecah-pecah, WiFi-nya juga mati, tidak bisa disembuhkan. Bagaimana cara mengatasinya? Pastikan WiFi diaktifkan bila ikon tidak ada koneksi internet. Tanpa koneksi internet di sisi kanan taskbar. Dan pastikan WiFi aktif. Jika tidak, pilih untuk mengaktifkannya. Selain itu, pastikan mode pesawat dinonaktifkan. Oke, mungkin itu aja jawabannya. Sekarang nomor 5. Berikan 3 contoh kerusakan komputer dan bagaimana cara mengatasinya. Terangkan dengan detail. Nomor 5 ini contohnya. Yang pertama, CPU menyala, komputer ibu sendiri, bahkan mati. Caranya itu cek daya power supply, cek temperatur dalam CPU, cek prosesor, cek VGA dan hard disk, dan cek software yang terinstall. Yang kedua, CPU menyala tetapi monitor tidak menampilkan apapun. Caranya yaitu cek kabel VGA, ganti monitor, ganti VGA card, masuk ke save mode atau install ulang driver display, dan mematikan servis atau startup program yang bermasalah. Yang terakhir, komputer sering hang. Caranya itu hapus BIOS cache. Cara mengatasi laptop dan yang paling efektif itu adalah melalui BIOS Entax window yang juga adalah dalam bentuk not responding. Dan yang terakhir adalah cek starting Windows. Oke, sekian dari jawaban saya. Terima kasih sudah siap dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.